Tabe salamat lingon alatay, salam sewujud karunia malempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ipan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 4. Di sini saya akan membawakan pandehen atau Dharma Wacana untuk memenuhi tugas untuk UTS dari mata kuliah pandehen yang diampu oleh Bu Susi. Nah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ranying Hatala Langit. Atas asung kerta waranugrahanya lah kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan pandehen atau teks Dharma Wacana dengan judul Ritual Perkawinan di dalam Agama Hindu Kaharingan. Bapak umat Hindu sedharma yang berbahagia, setiap manusia pasti akan melewati fase perkawinan. Nah, perkawinan ini merupakan upacara yang tergolong dalam upacara manusayatnya. Upacara perkawinan merupakan salah satu ritual keagamaan yang perlu dipelihara dan harus dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan dan juga adat istiadat. Ritual perkawinan merupakan ritual yang dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan, yang di dalam pelaksanaannya meliputi adanya proses pembayaran bagi pihak perempuan oleh pihak laki-laki yang disebut dengan jalan hadat. Nah, yang dimaksud dengan jalan hadat yaitu proses pembayaran pihak pengantin laki-laki yang wajib menyerahkan barang-barang atau hadat kepada pihak perempuan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku atau kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam melaksanakan upacara perkawinan ini di Kota Palangkaraya, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 3 rangkaian yang harus dilaksanakan oleh kedua calon atau mempelai sebelum sampai kepada jenjang pelaksanaan perkawinan. Nah, acara tersebut yaitu Hakumbang Auh. Nah, Hakumbang Auh ini, yang dimaksud dengan Hakumbang Auh ini adalah permulaan lamaran. Nah, di dalam adat istiadat kami yang orang Kobar ini, yang permulaan itu artinya ada adat atau bahasa kita sebelum meminang atau melakukan memanggul atau meminang, bahasa kami orang Kobar sana. Nah, mungkin beda bahasa saja untuk yang di Palangkaraya ini. Nah, selanjutnya ada majak misek yang artinya memanggul atau meminang. Nah, ini merupakan proses di mana pihak laki-laki ini datang ke rumah wanita untuk menyampaikan tujuan dan maksudnya, yaitu untuk meminang atau memanggul atau meminang si perempuan ini tadi. Nah, selanjutnya itu ada mananggar janji. Yang dimaksud dengan mananggar janji ini artinya menetapkan waktu atau tempat perkawinan. Nah, jika sampai sudah pada proses ini, waktu, tanggal, dan harinya itu sudah ditentukan, baik tempat, acara untuk proses perkawinan itu dilangsungkan. Nah, Bapak umat Hindu sedharma yang saya hormati, pelaksanaan perkawinan umat Hindu Kaharingan tidak hanya memperhatikan unsur lahiriah, tetapi juga unsur batiniah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena perkawinan atau upacara manusayatnya ini merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan laki-laki. Tujuannya yaitu untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, berdasarkan ketuhanannya. Upacara perkawinan harus dilaksanakan dengan baik, sebagaimana mestinya. Nah, tujuan dari upacara perkawinan ini yaitu agar dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat, yaitu baik secara hukum maupun secara ritual keagamaan. Nah, bagi pemeluk agama Hindu Kaharingan sendiri, upacara ritual keagamaan dalam perkawinan mempunyai arti dan makna yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan. Di Pulau Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, umat Hindu Kaharingan dalam melaksanakan ritual perkawinan punya panduan tersendiri, yaitu pada Kitab Suci Penaturan. Nah, Kitab Suci Penaturan ini merupakan kitab suci dari agama Hindu Kaharingan. Pada Kitab Suci Penaturan, upacara perkawinan dibahas dalam pasal 19 ayat 3 sampai ayat 5. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana proses perkawinan dan hal-hal yang diperlukan dalam upacara itu. Nah, ritual perkawinan di dalam penaturan telah diceritakan, yaitu perkawinan antara menyamai tunggul garing, janjahunan laut, dan kameluh putak bulau janjulen karangan limut batu kemasan tambun. Nah, dari hal ini dapat menjadi bukti bahwa manusia itu mempunyai aturan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan firman Ranying Hatala atau ketuhanan atau masing-masing agama yang dianut. Dalam menjalankan kehidupan di dunia, baik di akhir ataupun akhir kehidupan. Nah, di akhir kehidupan ini pun juga terdapat upacara, contohnya seperti ya orang meninggal, yaitu misalnya dilakukan upacara tiwah bagi keluarga. Itu sesuai dengan itu keinginan atau baik amanat atau wajib sebagai adat, yaitu umat Hindu Sedharma yang berbahagia. Sebagai generasi penerus, saya mengajak umat Hindu Sedharma untuk melestarikan adat istiadat. Karena adat istiadat itu merupakan salah satu bagian juga yang harus kita terapkan, yaitu baik dalam kehidupan sehari-hari dan hal-hal yang menyangkut apa yang kita kerjakan. Karena itu mempunyai aturan tersendiri yang harus kita taati juga. Dan adat istiadat ini juga menjadi pedoman hidup kita. Makanya kita perlu harus lestarikan agar tidak punah terkikis zaman. Apalagi sekarang ini kita di zaman milenial, itu perlu kita melestarikan adat agar tidak hilang. Apalagi di zaman teknologi sekarang, banyak sekali kita terjerumus apalagi sampai melupakan adat. Contohnya seperti pengaruh HP. Hal itu bisa membuat kemalasan sehingga kita enggan begitu melaksanakan atau melestarikan adat istiadat. Untuk mengakhiri pandehen yang saya bawakan ini, jika ada salah kata atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu ataupun saudara-saudara semua, mohon dimaklumi karena saya masih dalam proses fase belajar dalam menyampaikan pandehen. Untuk mengakhiri pandehen yang saya bawakan, saya mengakhirinya dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahe.